Mikroprosesor terdiri atas ALU atau Arithmetic Logic Unit, RU atau Register Unit, dan juga CPU yaitu Control Unit. ALU berfungsi sebagai sistem operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai operasi logika seperti AND, XOR, NAND, dan sebagainya. RU berfungsi untuk menyimpan data di mana hasil operasi pada ALU tadi disimpan dalam register khusus yang biasa disebut juga dengan akumulator. Nah, sedangkan CPU berfungsi untuk mengatur proses yang ada pada CPU dan juga mengendalikan aliran data pada saluran data dan juga saluran alamat. Pada tahap pertama, mikroprosesor ini akan mengambil instruksi dari memori utama yang biasanya disimpan di dalam RAM. Mikroprosesor mengambil instruksi pada RAM berdasarkan alamat instruksi yang tersimpan di register memori. Tahap selanjutnya yaitu decoding. Pada tahap ini, dilakukan penafsiran data atau instruksi ke dalam bilangan biner. Kenapa harus bilangan biner? Karena, seperti yang kita ketahui, mikroprosesor itu bekerja dalam bilangan biner. Nah, setelah instruksi diidentifikasi dan diterjemahkan, mikroprosesor bakal melakukan tahap eksekusi. Pada tahap ini, mikroprosesor itu akan melakukan operasi matematika, logika, atau perpindahan data sesuai instruksi yang diberikan. Dari hasil perhitungan, mikroprosesor akan memberikan perintah pada perangkat-perangkat komputer untuk menjalankan tugas mereka. Nah, selama proses eksekusi tersebut, mikroprosesor akan terus berkomunikasi dengan perangkat-perangkat tersebut. Nah, setelah proses eksekusi selesai, mikroprosesor ini akan menerima instruksi lagi dari arahan register memory unit. Alur kerja fetching, decoding, dan juga executing ini pada mikroprosesor akan terus berulang dengan sangat cepat. Jadi, mikroprosesor ini memerlukan unit lain untuk bekerja, seperti input dan output. Tanpa unit lain ini, maka mikroprosesor ini tidak akan berfungsi. Dari gambar terlihat bahwa sebelum mikroprosesor ini melakukan kerjanya, di situ terdapat input. Nah, pada input ini, itu tuh dapat kita lihat seperti ada keyboard yang kita masukkan, ada mouse, touchpad, dan juga mic di suara. Nah, data-data ini sebelum masuk ke mikroprosesor ini akan diterjemahkan dulu pada interface. Karena mikroprosesor ini bekerja dengan bilangan biner, maka data-data tersebut akan diterjemahkan ke bilangan biner. Nah, setelah itu mikroprosesor akan melakukan tugasnya. Setelah selesai, maka data-data tersebut akan dikeluarkan melalui output. Sebelum itu, maka data tersebut akan diterjemahkan dulu. Nah, data dari bilangan biner tadi akan diterjemahkan sebelum menuju output. Dan pada output dihasilkan seperti monitor, speaker, printer, LED, dan juga lain sebagainya.